Halo, perkenalkan nama saya Farhan Aryawan dengan NPM 102022694. Saya dari kelas 4 ya 36. Video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan resiko yang terjadi di perbankan. Resiko perbankan ini dibahas pada minggu kedua di mata kuliah manajemen resiko. Ada 8 yang terjadi resiko di perbankan, yaitu yang pertama ada resiko kredit, yang kedua ada resiko pasar, yang ketiga resiko likuiditas, yang keempat ada resiko operasional, dan yang ketiga ada resiko umum, dan yang keenam itu ada resiko strategis, serta yang ketujuh ada resiko patuhan, dan yang terakhir itu ada resiko reputasi. Nah, kenapa yang reputasi ini ada di akhir? Nanti kita bahas. Oke, di sini yang pertama ada resiko kredit. Apa itu resiko kredit? Jadi resiko kredit adalah resiko kerugian terjadi akibat ketidakmampuan seorang nasabah atau debitur untuk membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Contohnya, ada seorang nasabah mengambil kredit kepemilikan rumah atau biasa disebut dengan KPR, tapi setelah beberapa bulan kemudian nasabah ini terkena PHK dari kerjaannya, sehingga nasabah ini tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan bulanannya kepada bank. Yang kedua, ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi keuangan bank akibat pergerakan variabel pasar, seperti suku bunga naik, nilai tukar valuta asing naik, saham turun, terus harga komoditas juga naik. Contohnya itu nilai tukar rupiah melemah tajam terhadap dolar US, sehingga bank yang memiliki exposure utang atau kewajiban sangat besar dalam mata uang asing mengalami kerugian finansial. Yang ketiga ada risiko likuiditas, risiko di mana bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya yang telah jatuh tempo karena kekurangan dana tunai atau aset likuid tanpa menimbulkan kerugian besar. Salah satu contohnya itu terjadi penarikan uang secara massal oleh nasabah dalam waktu bersamaan, sehingga bank kehabisan cash di ATM dan kantor cabang untuk melayani penarikan tersebut. Yang keempat ada risiko operasional. Risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi, atau adanya kejadian eksternal. Contohnya itu, sistem mobile banking sebuah bank mengalami gangguan total selama berjam-jam akibat serangan cyber, sehingga tidak ada transaksi keluar masuk dari sistem mobile banking tersebut karena sedang mengalami gangguan total. Yang kelima, ada risiko umum. Risiko umum ini seringkali dikaitkan dengan risiko hukum, yaitu risiko kerugian akibat adanya tuntutan hukum. Salah satu contohnya itu yaitu bank mengalami kerugian karena agunan atau jaminan kredit yang disita dari debitur ternyata tidak bisa dieksekusi akibat dokumen pengikatan agunannya tidak sah secara hukum. Yang keenam, ada risiko strategis. Risiko strategis ini risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan strategis. Contohnya itu, bank berinvestasi sangat besar-besaran untuk membuka banyak kantor cabang fisik baru. Padahal tren saat ini itu sedang beralih secara masif ke layanan produk atau perbankan digital, sehingga nasabah pasti beralih kepada perbankan yang digital seperti mobile banking, e-wallet, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada resiko kepatuhan. Nah, resiko kepatuhan ini resiko di mana bank dikenai sanksi hukum, regulasi, atau finansial karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya, bank dikenakan denda besar oleh otoritas keuangan karena lalai melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, atau biasa disebutkan PKM, yang mengindikasikan adanya praktik pencucian uang. Yang terakhir ada resiko reputasi. Resiko reputasi ini resiko yang akan terakhir kita bahas pada pembahasan kali ini. Jadi resiko reputasi adalah resiko di mana menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor, juga masyarakat, stakeholder, dan juga seorang nasabah. Jadi misalkan kita kasih contoh, ada salah satu bank yang viral karena data nasabahnya itu bocor atau tersebarluaskan ke publik. Nah, ini sangat penting karena akan menjadi acuan atau menjadi pertimbangan seorang nasabah ataupun investor untuk menginvestasikan uang mereka kepada bank tersebut. Kenapa resiko reputasi ini berada di urutan paling akhir? Karena ketika resiko yang pertama dan resiko yang ketujuh ini sudah terlewati, maka secara tidak langsung resiko reputasi juga ikutan baik, karena seiring berjalannya resiko yang sudah dilewati oleh bank tersebut, maka kepercayaan investor dan juga nasabah akan lebih tinggi terhadap bank tersebut. Saya Farhan Andriawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.